Kemudian, bagaimana kita akan menyampaikan suatu pesan? Ya, tidak semua pertanyaan itu dimaksudkan untuk mendapatkan tambahan informasi. Ada beberapa jenis pertanyaan berikut ini sifatnya lebih kepada ingin menyampaikan pesan si penerima. Lihat ya. Jadi dalam merespon suatu pesan, ya kita harus tahu dulu ini jenis pesannya, jenis pertanyaannya seperti apa dulu. Ya, tidak semua pertanyaan itu perlu kita jawab secara panjang lebar. Ada kalanya pertanyaan itu cukup dijawab dengan pendek, dengan singkat, ya. Ya, tapi kita lihat dulu tergantung jenis pertanyaannya. Oke, yang pertama ada pertanyaan yang meminta konfirmasi kepada pembicara. Pertanyaan jenis ini biasanya hanya mengharapkan konfirmasi dari pihak pembicara dan tidak mengharapkan tambahan informasi. Jadi untuk pertanyaan ini umumnya adalah jawaban ya, tidak, benar, salah atau jawaban lainnya yang sudah memang diarahkan ya dan diharapkan oleh yang mengajukan pertanyaan. Contoh misalkan, bukankah kamu memiliki sepatu nomor 45? Nah, itu kan jawaban dengan ya, tidak gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang hanya meminta konfirmasi. Kemudian yang kedua ada pertanyaan yang lebih bersifat sebagai pernyataan. Jadi pertanyaan ini lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan dengan menekankan intonasi pada kata tertentu. Pembicara menjadikan pertanyaan sebuah pernyataan. Nah, jadi kaum ini mah kita kayaknya udah tahu nih faktanya seperti apa, ya. Kemudian kita nanya kepada seseorang, ya, tahu misalkan ya, kita punya teman, misalkan namanya si Adi nih ya. Si Adi itu kemudian kita sebelumnya ngelihat nih dia nonton sama Anita gitu ya. Nah, jadi kita cukup nanya gini, Adi, kamu pergi ke bioskop dengan Anita? Nah, ini kan memang kalimatnya sih kalimat tanya, tapi ini lebih ke pernyataan seolah-olah dia itu sudah tahu faktanya seperti apa. Ya, ini pertanyaan yang lebih bersifat sebagai pernyataan. Kemudian ada pertanyaan yang memiliki maksud tertentu. Jadi pertanyaan jenis ini pada intinya tidak mengharapkan suatu informasi, tetapi lebih kepada maksud seorang yang mengajukan pertanyaan untuk sesuatu yang mengikuti pertanyaan tersebut. Saya sebenarnya malas nih ya kalau misalkan ada pertanyaan yang seperti ini. Dan kamu sedang sibuk? Atau dan kamu sibuk atau tidak? Gitu kan? Kalau dikasih pertanyaan seperti itu ya, wah ini pasti ada maunya nih, ada kelanjutannya. Soalnya serba salah juga. Kalau misalkan ada pertanyaan, dan kamu lagi sibuk? Kalau seandainya saya jawab enggak, terusannya adalah ini, dan aku ada perlu nih, tolong bantu ya. Gitu. Pasti ke sana. Tapi kalau misalnya seandainya saya jawab, dan kamu sedang sibuk? Saya jawab, iya saya lagi sibuk. Jadi kira-kira apa yang disampaikan sebelumnya? Aduh, kasihan banget ya Dan, sayang sekali. Tapi gini Dan, saya itu sebetulnya pengen minta tolong sama kamu. Ya sama aja kan ya. Jadi makanya hati-hati kalau misalnya teman-teman mendengarkan menangkap ya ada pertanyaan yang seperti ini. Oke, kemudian ada 4 pertanyaan yang mengharapkan jawaban tertentu atau memang jawabannya ini diharapkan oleh si penanya, ya. Jadi mengharapkan jawaban tertentu yang diinginkan oleh penanya dan umumnya sudah bercampur dengan persepsi yang dimiliki oleh penanya. Nah, di sini kita harus tahu dong siapa yang nanya. Kita harus bisa nangkep kira-kira maksud dari pertanyaan ini kemana, yang diharapkan dia itu apa. Soalnya kalau salah aja kita jawab, ya kayaknya ya ini bisa jadi perang ya. Misalkan gini, istri saya nanya nih ya ke saya, nanya gini, sayang, menurut pendapatmu apakah saya sudah kelebihan berat badan? Sok, mau gimana jawabnya? Ngejawab iya, mau jujur gitu ya. Misalkan di sini kita gendut nih ya, kita jawab jujur. Jangan jawab jujur atau perang atau meren, karena dia mengharapkan jawabannya gini, enggak kok sayang, kamu masih kurus, kamu masih langsing. Padahal kita bohong. Ya, tapi itulah ya, kita harus tahu dulu kira-kira arah dari jawabannya ini seperti apa sih yang diharapkan oleh dia ya. Oke, kemudian yang kelima, ada lagi pertanyaan yang memang berdasarkan pada asumsi tertentu.
Ya misalnya gini, ada pertanyaan ya. Dani, kenapa kamu tidak mendengarkan saya? Ya ini kan berarti asumsinya apa? Asumsinya si Dani ini tidak mendengarkan. Atau kenapa kelas ini ribut? Ya berarti ribut kan kelasnya. Ya. Lagian aneh juga ya, kenapa ya udah tahu ribut kenapa nanya lagi ya. Oke, tapi inilah ya yang dimaksud dengan pertanyaan yang berdasarkan pada asumsi tertentu. Oke, kemudian bagaimana kita akan membuat pernyataan? Nah, ini ada triknya juga, bagaimana kita akan membuat pernyataan. Jadi membuat pernyataan ini adalah menyatakan kembali pesan yang diterima dengan menggunakan kalimat sendiri. Kan gak enak juga kalau orang ngomong A, B, C, D, kemudian kita jawab juga A, B, C, D. Ya, kita ngeresponnya dengan A, B, C, D juga. Ya kita pakai trik lah ya. Jadi ketika kita menyatakan kembali itu kita proses dulu, kita rubah kata-katanya, atau misalkan kita langsung ambil contohnya. Kemudian bisa juga dengan cukup dengan menyampaikan garis besar dari pembicaraannya. Ya kan kalau misalkan kita ngeplek gitu ya, ngambil dari yang dia sampaikan, dia ngomong 1 jam, apa kita mau ngeresponnya 1 jam juga gitu ya. Jadi kita mengcopy kemudian kita mempastekan juga gitu ya. Jadi enggak, kita bikin garis besarnya aja, cukup dengan contohnya atau dengan kita mengubah dari kata-katanya. Oke, kemudian yang tidak kalah penting dalam mendengarkan ini adalah bagaimana kita akan menyatakan empati. Menyatakan empati adalah tipe pemberian umpan balik yang digunakan oleh pendengar untuk menyatakan keberadaannya, menunjukkan perasaan, menyatakan persepsi ataupun perhatian kepada apa yang disampaikan oleh si pemberi pesan. Dalam berempati ini diperlukan kemampuan memahami perasaan orang lain ataupun suasana hati si pemberi pesan. Jangan sampai gini, kita maksudnya itu mau berempati ya, tapi justru malah sama sekali tidak menyampaikan atau tidak memberikan empati jika ia mengabaikan perasaan orang yang menyampaikan pesan. Begini deh ya. Ketika kita mendengarkan seseorang curhat, ya curhat apa? Dia patah hati kemudian curhat sama kita. Sebenarnya dia tuh butuh apa sih? Butuh kita debat? Butuh kita kasih pendapat? Seringkali enggak kok, ya. Mereka cuman butuh empati, cuman butuh didengarkan. Ya, banyak kok orang misalkan bermasalah, kemudian dia menemukan sesosok ya siapa aja lah, seorang yang biasa dia ajak bercerita, seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahnya. Setelah dia menyampaikan keluh kesahnya, dia merasa bebannya itu sudah keluar, dia bisa normal lagi. Ya, nah jadi ini intinya adalah pada empati. Kemudian memberikan dukungan. Respon dengan memberikan dukungan adalah menyatakan rasa solidaritas pendengar terhadap situasi yang dihadapi oleh pembicara. Jadi ada banyak tipe respon yang bersifat memberikan dukungan, diantaranya adalah menyatakan persetujuan, menawarkan pertolongan, menyatakan pujian, menyatakan keyakinan, kemudian mengajak untuk merayakan atau melupakan masalah yang dihadapi oleh si pembicara. Sekali lagi kita harus dalam mendengarkan ya, kita harus tahu dulu ini arahnya kemana nih ya. Makanya kita harus cerdasnya dalam mendengarkan. Karena jangan sampai kita memberikan dukungan, tapi dukungan yang salah, bukan seperti yang diharapkan oleh orang tersebut. Ya, jadi kita harus tahu dulu kira-kira arah pembicaraannya kemana. Kemudian melakukan analisis pada jenis respon ini, penerima pesan menafsirkan pesan yang disampaikan oleh si pembicara. Jadi penafsiran kadang efektif untuk memberikan alternatif lain dalam mengartikan atau memahami masalah yang dihadapi oleh si pembicara. Jadi ketika orang lain tuh ngomong ke kita, ya mungkin kita bisa menanggapinya dengan mengadaptasi dari contoh lain ya, dengan mendengarkan kira-kira ada masalah apa sih atau kasus apa yang dia hadapi gitu ya. Ya kita berarti kita harus punya pengetahuan yang cukup juga kan dalam mendengarkan. Oke, kemudian melakukan evaluasi ya.
eh, bentuk evaluasi ini lebih kepada memberikan simpulan, baik berupa persetujuan, kesepakatan, atau memberikan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan oleh pembicara. Atau dapat juga berupa penilaian negatif serta kritik yang bertujuan untuk meningkatkan kebaikan pada masa yang akan datang. Jadi respon juga sama ya, memberikan respon juga dalam bentuk evaluasi juga ini bisa. Ya, artinya kita mulai membangun lah kira-kira apa sih yang kita inginkan terhadap orang tersebut. Kemudian memberikan pendapat. Respon dalam bentuk memberikan pendapat akan sangat efektif dan dapat menolong orang jika memang ada permintaan dari si pembicara untuk memberikan pendapat, serta jika pemberi respon memiliki perhatian dan memahami situasi yang dialami oleh si pembicara. Dua alasan mengapa memberikan pendapat kadang tidak membantu. Pertama, pendapat yang diberikan tidak memberikan solusi yang terbaik. Atau yang kedua, si pendengar tidak siap mendengarkan pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Tapi ingat ya, pendapat itu disampaikan akan lebih baik kalau memang diminta. Ya. Jadi entong sayong lah istilahnya, kita teu dipenta teu naon ya, tapi kita tiba-tiba memberikan pendapat aja gitu ya. Akan lebih baik ya.